Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video berikut ini nih, buat yang penasaran, siapa sih Wahabi yang sebenarnya? Ini dia Wahabi yang sebenarnya. Yuk kita lihat. Wahabi adalah sekte firqah yang sesat menyesatkan dalam Islam. Pelapornya adalah yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Meninggal pada tahun 190 Hijriah. Ada yang menyebutkan 194 Hijriah di Andalus, di Maroko sana. Dan yang pertama kali mengeluarkan fatwa sesatnya sekte ini Wahabi adalah yang bernama Ali bin Muhammad Al-Lukhami. Meninggal pada tahun 478 Hijriah. Mufti kaum muslimin yang ada di Andalus. Jelas? Sekarang terbalik, ya, fatwa sesat ini diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1119 Hijriah dan meninggal pada tahun 1206 Hijriah kurang. Mungkinkah fatwa yang 800 tahun yang lalu sudah keluar diberikan kepada orang yang datang 800 tahun setelah itu? Nah, itu siapa sebenarnya Wahabi yang sebenarnya dianggap sesat? Yuk kita lihat komen-komennya. Jika mengikuti Al-Quran dan Sunnah dicap Wahabi, maka saya rela dicap Wahabi, nggak masalah. Mantap. Heran Ustadz Sunnah yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis malah dibilang Wahabi. Giliran Ustadz yang rokok, yang berkata-kata kotor, nggak peduli hafal dalil, nggak begitu hafal dalil, ceramah yang dicari lucunya, malah dipuja-puja. Nah, itu dia tuh. Heran emang saya juga. Bodoh amat mau dibilang Wahabi kayak apa kayak, yang penting sampaikan dakwah sesuai Al-Quran dan Sunnah tanpa paksaan dan sindiran. Sampaikan saja dakwahnya seperti yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Barakallahu fikum. Biarkan orang mengatakan Wahabi, yang penting jalan kita tetap di atas Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah selalu menjaga kita di atas jalan yang benar dan di atas jalan kebenaran. Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab dari Arab Saudi silang. Wahabi Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum dari Rustum sekarang Maroko. Nah itu. Nah benar, jadi harus bedakan Abdul Wahab, Rustum itu kafir. Sedang Syekh Abdul Wahab ulama tauhid di Arab tentu berbeda, yang orang banyak salah tuduh. Dianggap Wahabi padahal Wahabi itu 800 tahun sebelum Syekh Abdul Wahab tuh. Sehingga terfitnahlah Syekh Abdul Wahab. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kalau kita masih berada di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Pokoknya yang gak ikut maulidan, tahlilan, gak ngerayain Isra Mi'raj itu Wahabi. Celana cingkrang itu Wahabi, bercadar juga Wahabi, gak dengerin musik juga Wahabi. Sayangnya kebanyakan saudara-saudara kita terlalu taklid buta kepada guru-gurunya, habaibnya, bukan karena ilmu yang benar, ilmu yang syar'i, ilmu yang disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin, amin. Orang pada bilang-bilang Wahabi, dikit-dikit Wahabi, giliran ditanya kicep gak bisa jawab. Lagian semuanya udah jelas di Al-Quran dan hadis, masih aja ngerjain sesuatu yang yang nggak ada ajarannya maksudnya. Yang terlanjur nggak suka tetap aja nggak suka walaupun udah dijelaskan baik-baik. Nah banyak kasih dalil udah jelasin, udah jelas banget itu, udah terang banget, masih aja ya. Aku juga pernah di kampung yang kalau bikin acara bid'ah seperti bahasa Indonesia namanya sampan tolak bala. Karena saya tinggal di daerah danau, terus saya kasih lihat dakwahnya Ustaz Khalid Basalamah. Terus langsung aja tuh ngomong pemuka kampung Wahabi, emang dia tahu dari mana Wahab. Ya itu dia, jadi tadi penjelasan dari Ustadz Farhan Abu Furaihan tentang siapa sebenarnya yang dimaksud Wahabi yang memang sesat, dan siapa yang dituduh Wahabi yang dituduh sesat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.